Nama penamaan tidak mewakili Tao. Tanpa penamaan, inti abadi semesta raya. Penamaan menjadi induk, materi, dan kehidupan. Lao Tzu beliau menyampaikan dalam Taisang Qingjing Jing, beliau menyampaikan, Ru ci qingjing jian ru zhen dao, ji ru zhen dao, ming wei de dao. Ming wei de dao, dinamakan mendapatkan Tao. Sui ming de dao, walaupun dinamakan mendapatkan Tao. Si wu suo de, sesungguhnya tidak ada yang didapatkan. Wei hua zhong shen, demi untuk melintaskan umat manusia. Ming wei de dao, maka terpaksa disebut mendapatkan Tao. Mengapa demikian? Kenapa dikatakan bahwa sesungguhnya tidak mendapatkan apa-apa? Karena pada dasarnya roh suci kita memang adalah Tao, satu badan dengan Tao. Di seluruh semesta raya ini ada 4 besar. 1 adalah Tao, 2 adalah langit, 3 adalah bumi, yang keempat adalah kita. Kita, roh suci kita maksudnya. Roh suci kita adalah Santa, langit, bumi, dan kita. Yang pada dasarnya adalah satu kesatuan dengan Tao di alam abadi. Jadi makanya dikatakan ketika kita tersesat dalam 7 indera, kita dikatakan mendapatkan Tao. Namanya Tu Hua Zhong Shen, melintaskan umat manusia. Tetapi kalau kita sudah paham, Nen wu zi zi ke cuan sen Tao. Apabila kita sudah paham tentang hal ini, berarti kita paham kembali kapasitas dari roh suci kita. Kita akan mampu mengembalikan kapasitas polo miao zuhui kita, kebebasan kearifan kita. Sehingga kita baru bisa membabarkan sen Tao, Tao yang sejati. Karenanya itu penamaan tidak mewakili Tao. Walaupun tanpa penamaan, Tao sudah ada sebelum diberi nama. Adalah merupakan inti abadi semesta raya. Tidak ada Tao, seluruh semesta raya ini tidak akan ada. Ada Tao, baru ada seluruh penciptaan di seluruh semesta raya ini. Setelah ada penamaan, setelah diberi nama Tao, kita baru mengenalnya. Bahwa ini adalah induk penciptaan seluruh materi dan kehidupan. Jadi Lao Tzu beliau luar biasa sekali menalar sampai kepada kapasitas roh kita, dari bentuk materi sampai kepada kapasitas roh kita. Karenanya itu Gui Qian Xian, tanpa nama adalah bentuk abadi dari Tao. Lao Mu juga adalah kita yang memberikan nama. Ada yang memberi nama Tuhan, beliau ada yang memberi nama Allah, ada yang memberikan nama Allah. Apapun penamaan yang kita berikan, tapi Tuhan sudah ada sebelum penamaan itu. Dan beliau adalah Maha Tao, yang maha gaib, maha luar biasa. Kapasitas yang tidak bisa dinalar dengan otak kita adalah sumber dari penciptaan seluruh semesta raya dan makhluk hidup. Kemudian dikatakan U atau kosong, tanpa keinginan. Yo, ada bentuk, ada keinginan. Roh suci kita adalah kosong, tanpa keinginan. Sedangkan 3 kesadaran kita yang terikat kepada 7 indera kita sudah terikat kepada keinginan yang tidak ada habis-habisnya. U atau kosong fokus pada misteri gaib. Ketika tanpa keinginan adalah kosong, kita bisa kembali ke kapasitas Chen Kong Miao Yo kita. Itu benar-benar adalah kapasitas roh kita yang tidak bisa habisnya. Ketika kita berpikir di alam sadar kita, pikiran kita, otak kita, kemudian kita akan menyimpannya di bawah sadar kita. Para bijaksana sekalian, mari kita merenungi
Mata kita bisa melihat, tapi mata kita tidak bisa menyimpan memori. Telinga kita bisa mendengar, tetapi telinga kita tidak bisa menyimpan memori. Mulut kita, lidah kita bisa merasakan kenikmatan, tetapi tidak bisa menyimpan memori. Apapun yang dirasakan dan dilihat oleh 7 indera kita, baik itu penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, kulit, sensorik, dan motorik, kita semua indera kita ini menyimpan memorinya adalah di dalam bawah sadar kita. Dan karena kesadaran bawah sadar kita ini adalah merupakan bagian dari roh kita, maka sebenarnya dia tidak akan ada batasannya. Tapi walaupun tidak ada batasannya, kapasitas ini akan terus-terusan menarik energi dan kapasitas dari roh yang sejati yang di nirwana. Lama-lama bisa hilang apabila kita terus hanya menggunakannya untuk hal-hal yang tidak mempunyai kepentingan yang sesuai dengan Tao. Maka dikatakan atau kosong, fokus pada misteri gaib. Roh suci kita fokus pada misteri gaib. Walaupun kita mengadakan segala sesuatunya, kita qi xing dong nian, roh suci kita juga tidak akan menghalangi kita untuk qi xing dong nian. Walaupun kita tidak ada habisnya berbuat jahat, roh suci kita juga tidak pernah menghalangi kita berbuat jahat. Tetapi hanya saja kenyataannya kalau kita berbuat jahat, maka kita akan menerima akibat jahat. Kita akan kehilangan kapasitas roh kita, kapasitas sejati kita. Karena apa? Karena atau roh suci kita pada dasarnya fokus pada Chen Kong Miao Yo. Apabila kita terlalu kelewatan menggunakan 7 indera kita untuk kesenangan duniawi, kita fokus pada Wan Kong, kosong yang hampa. Ketika seluruh kosong yang hampa materi ini memenuhi 3 kesadaran kita, maka tidak ada lagi kapasitas buat roh suci kita. Karenanya itu dikatakan ada fokus pada pintu suci. Pintu suci kita beruntung sekali. Dengan guru suci memberi petunjuk kepada kita tentang pintu suci. Pintu suci itu adalah gerbang untuk mengkoneksikan 3 kesadaran kita dengan roh kita di alam nirwana, dengan Laomu, dengan Wan Xian Pusa, dengan para Buddha dan penjuru semesta punya makhluk suci, termasuk juga dengan roh, dengan karma-karma kita. Karenanya itu ketika ada, kita fokus pada pintu suci. Dengan fokus kepada pintu suci, yaitu yang diajarkan di dalam kitab kitab Xinjing, yaitu Guan Zhi Zai Pusa. Fokus pada pintu suci ini, Guan 就是 observasi, 就是 meneliti dengan tenang. Zhi Zai Pusa, kita dari pintu suci ini kita bisa mengobservasi 3 kesadaran kita. Dan kemudian 3 kesadaran kita ini kita bisa merapikannya dan kemudian kita bisa mengatur 7 indera kita. Apabila bisa demikian, kita akan bisa fokus kembali kepada kapasitas roh kita yang besar. Kalau kita perlahan-lahan mengundang masuk kapasitas roh kita yang besar ini, dengan menghilangkan Wan Kong, mengembalikan Chen Kong, maka tidak terhingga sekali, maka akan luar biasa sekali. Jadi itu sebabnya Lao Tzu mengatakan atau Yo itu sama-sama. Sama-sama adalah kapasitas besar. Atau Yo di dunia ini dengan adanya badan raga ini adalah timbul bersamaan. Sama-sama maha gaib. Maha gaib kalau kita bisa benar-benar membina diri kita. Dan merupakan fenomena misteri maha gaib yang tidak ada batasnya. Saat ini 3 kesadaran yang merupakan manifestasi dari roh hanya kita gunakan untuk kesenangan indera-indera kita. Akhirnya jadi apa? Jadi kosong hampa. Hidup itu berapa banyak kesenangan yang kita kejar? Berapa banyak makanan enak yang kita makan? Berapa banyak pergi-pergi ke tempat
wisata yang kita senangi, tetapi setelah semua itu kita lakukan, apakah kita merasa sudah puas? Tidak. Ternyata semua itu kosong, hampa. Semua rasa senang itu sebentar saja sudah berlalu. 7 indera kita saat senang, saat sedih, saat susah, saat marah, saat kecewa, semua itu mendatangkan penderitaan yang tidak terbatas. Tetapi sekali kita sudah dijerat oleh 7 indera kita ini, sulit untuk lepas kalau kita belum memahami jati diri kita yang sebenarnya. Kita menganggap 7 indera kita ini adalah diri kita yang sebenarnya. Karena itu kita sering mengatakan bahwa ya ini perasaan saya, ini pikiran saya, ini maunya saya, ini kehendak saya. Sehingga kita nggak ada habis-habisnya mengejar kekosongan hampa di dalam diri kita dan menciptakan kekacauan yang luar biasa di alam nirwana, di roh suci kita. Kenapa? Karena kita selalu attract kapasitas dari roh suci kita hanya mengurusi hal-hal yang tidak penting seperti ini. Ketika kita nggak ada habisnya mengurusi hal-halnya ini, sampai terakhirnya capek sendiri, kita akan mengatakan, ya ampun, kenapa saya berbuat begini. Lalu orang lain yang terkena imbasnya oleh kita, mereka juga akan mengatakan, waduh, orang ini tidak hidup dengan nuraninya sendiri. Atau ada orang yang suka mengatakan, iya, nuraninya yang satu sudah mati, yang satu belum lahir. Ya, jadi itu adalah satu perumpamaan di dunia ini. Kita dipermainkan oleh 7 indera kita. Karena 7 indera ini menimbulkan 7 racun, 7 sebab. Dan menimbulkan banyak sekali akibat-akibat yang sampai membawa kita ke neraka, kehidupan berikutnya. Kadang baik, kadang buruk sama saja. Keduanya datang bersamaan. Jadi karenanya kalau tidak mementingkan hal duniawi, kalau tidak mementingkan ragawi, maka sesungguhnya karma itu akan berhenti. Kapasitas satunya roh kita, yaitu untuk terbebas dari tumimba lahir, itu akan timbul. Para bijaksana sekalian, Lao Tzu beliau juga menyampaikan, saya mencintai badan ini, tapi saya juga membenci badan ini. Karena kalau tanpa badan ini penderitaan apa yang bisa saya dapat? Tetapi dengan adanya badan ini, saya bersyukur bisa memahami Maha Tao. Karenanya itu pilihan ada pada kita sendiri. Mau menentukan kehidupan kita sekarang untuk mendapatkan kembali kebebasan Tao kita. Setelah susah payahnya guru suci, setelah susah payahnya kita terlahir sebagai manusia, setelah begitu besar perlindungan Laumu kepada kita, setelah begitu besar pengorbanan Hofo Lause dan para guru suci kepada kita, apakah kita masih tetap akan bertahan hanya memuaskan 7 indera kita? Atau kita akan kembali di dunia ini menciptakan kembali kapasitas sejati kita?